kota yang sibuk, kita terbiasa terburu-buru. Tapi di antara laju kendaraan dan deru klakson, ada yang diam berdiri. Cat perak di tubuhnya memantulkan panas dan pandangan yang kosong. Mereka disebut manusia silver. Ada yang masih anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Cat perak di sini bukan kostum, melainkan tameng. Tameng dari sistem yang lupa sama mereka. Bukan lagi soal pekerjaan, tapi strategi mereka untuk bertahan hidup. Dalam teori Maslow, kebutuhan paling dasar adalah makan dan tempat tinggal. Tapi ketika jalan formal tertutup, manusia mencari cara. Sayangnya, caranya berbahaya. Cat yang mereka pakai ini mengandung logam berat yang bahaya untuk kulit, paru-paru, bahkan nyawa. Mereka tidak berharap banyak, hanya ingin bisa hidup yang layak, makan cukup, dan tidak dianggap gangguan. Bagi kita, ini jalanan. Namun bagi mereka, ini ruang bertahan. Sebelumnya aku dari psikologi UNJ Kak. Di sini mau izin wawancara kakak. Mungkin nanti kita akan ambil video kakak, apakah boleh kak? Boleh. Oke, jadi aku mau izin tanya tentang manusia silver di sini kak. Sebelumnya kalau boleh tahu kakak udah kerja sebagai manusia silver dari kapan? Semenjak COVID kak, COVID kan di PHK dari kantor pengurangan orang. Nah, saya udah punya anak istri, daripada pengangguran makanya saya terjun ke silver ini. Oke, berarti karena kebutuhan kerja ya kak ya. Oke, mungkin kalau dari kakak kira-kira dari sini dari jam berapa sampai jam berapa kak? Kalau datang jam 1 siang, mulainya jam 3, pulang kadang tuh kalau pulang jam 10, jam 11. Berarti tergantung dari di sini lagi rame atau enggak gitu ya Iya. kak ya. Oke, mungkin kalau boleh tahu sehari kakak bisa dapat berapa di sini? Bisa 150, 200. Oke, berarti itu cukup untuk makan sehari gitu nggak kak? Cukup alhamdulillah. Oke, terus selanjutnya kira-kira kalau di sini kakak pernah dapat bantuan dari pemerintah atau instansi setempat nggak kak? Bantuan belum pernah sih saya. Oke, berarti di sini emang pure lagi kerja aja ya kak ya? Oke, terus kalau dari kakak sendiri kira-kira ada pekerjaan lain nggak sih kak yang sebenarnya kakak pengen tekuni gitu? Ada cuman tapi modalnya belum ada, pengen buka usaha gitu, modalnya belum ada kak. Oke, kalau dari modal di sini yang keluar apa aja kak? Dari cat atau apa gitu? Atau dari topengnya? Modalnya berapa kak? Mana? Dari Ya, mana? dari catnya mungkin? Dari catnya ya 15.000, dan topengnya yang 10.000 itu. Oke, mungkin terakhir dari kakak ada harapan tersendiri nggak kak buat kakak dan teman-teman kakak mungkin? Cara kerja supaya lebih baik lagi dari inilah kak. Kayaknya begitu aja kak. Oke, makasih ya kak atas waktunya. Jakarta adalah kota besar. Tapi, apakah cukup besar untuk semua orang? Menurut Philip Zimbardo dalam The Individuation Theory, anonimitas itu adalah keadaan di mana individu itu tidak dikenali secara personal dalam kerumunan ataupun situasi sosial. Jadi, individu merasa lebih bebas dari penilaian sosial. Kalau dalam konteks manusia silver ini sendiri, anonimitas itu muncul baik di pelakunya dan juga masyarakatnya. Karena manusia silver itu hadir di ruang publik sebagai figur yang tidak dikenal tanpa identitas sosial yang diakui. Sementara itu, para pengguna jalan juga tidak merasa bertanggung jawab secara personal terhadap keberadaan mereka, karena merasa asing dan tidak terhubung secara sosial. Akibatnya, terjadi interaksi yang minim empati. Zimbardo menjelaskan bahwa individu yang berada di dalam kondisi deindividuasi cenderung lebih mudah mengalami disinhibisi sosial atau penurunan kontrol sosial yang menurunkan rasa tanggung jawab terhadap norma-norma sosial. Di sisi lain, orang-orang yang bekerja sebagai manusia silver juga memperlihatkan perilaku ekstrim seperti mengecat tubuh mereka dengan zat-zat yang berbahaya. Nah, dan juga mereka beraktivitas di jalan-jalan yang padat karena mereka merasa tidak lagi terikat dengan aturan-aturan atau norma-norma konvensional yang telah menyingkirkan mereka dari lingkungan sekitar kota. Biasa asing. Kita belajar soal empati, soal keadilan sosial. Akan tetapi saat mereka berdiri di depan mata kita memilih untuk menoleh ke arah lain. Ada kalanya yang mereka butuhkan bukanlah uang, melainkan pengakuan bahwa mereka ada. Manusia silver butuh akses, bukan hanya belas kasihan. Tapi masalah ini bisa diselesaikan kalau kita mau membuka ruang. Solusi pertama yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan mendirikan pop-up tiny corner yang merupakan kegiatan simpel yang dapat dilakukan oleh siapa saja, namun berdampak untuk manusia silver dalam membantu mereka menjadi individu yang lebih mandiri dan produktif secara ekonomi. Kegiatan ini berupa pelatihan keterampilan ringan seperti membuat gelang, bros, cincin, atau gantungan kunci yang dilakukan di area publik seperti Kota Tua, Jakarta. Dengan tenda kecil, meja lipat, dan bahan-bahan kerajinan murah yang didapatkan melalui donasi maupun iuran dari masyarakat maupun volunteer. Kegiatan ini dapat dilatih melalui bantuan masyarakat, mahasiswa, maupun komunitas setempat untuk membantu para manusia silver untuk membuat keterampilan tersebut. Hasil keterampilan yang dibuat dapat langsung dijual di tempat maupun dijual melalui platform online.
serta keuntungan yang didapat dapat dibagi secara rata kepada para pembuatnya. Program ini merupakan program yang membangun kepedulian sosial dan mengangkat martabat manusia silver sebagai individu yang punya potensi, bukan sekedar pengemis. Lalu untuk solusi kedua yaitu membuat channel WhatsApp untuk komunitas manusia silver dan juga anak jalanan. Pada channel tersebut, siapapun yang memiliki informasi mengenai lowongan pekerjaan dapat dibagikan melalui channel tersebut. Jadi, pada channel tersebut, mereka tetap memiliki akses untuk mencari pekerjaan dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi menurut kakak gimana pandangan kakak terhadap pengadaan manusia silver ini di ruang publik kayak di perempatan jalan ataupun di pinggir jalan raya? Menurut aku itu bukan hal yang mengganggu sih, maksudnya kayak ya udah biasa aja, mereka juga mencari makan dengan hal seperti itu dan mereka juga nggak terlalu mengganggu dengan yang memaksa. Kalau untuk perasaan kakak ketika melihat manusia silver ini gimana? Lebih ke sebenarnya bukan ini ya, kasihan sama mereka, kayak mereka harus mengecat diri mereka dengan mungkin cat yang nggak berkualitas untuk mendapatkan uang gitu.